Di saat itu, Bang Ali Sadikin muncullah ide liar untuk melegalkan perjudian. Di saat itu tidak mudah untuk Bang Ali Sadikin melakukan hal ini karena banyak sekali pertentangan, banyak sekali orang-orang yang berseberangan dengan Bang Ali. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita hari ini sesuai dengan judul yang kalian baca nih geng ya. Pasti sebagian dari kalian akan memprotes hal ini. Dari judulnya pasti ada orang yang gak percaya dengan kejadian ini. Tapi ini adalah kejadian nyata dan pernah terjadi di Jakarta. Ya memang hal yang akan kita bahas ini agak sedikit sensitif. Karena kenapa? Hari ini hal yang ada di judul video ini menjadi sebuah masalah yang cukup besar di negara kita Indonesia. Namun hal yang hari ini menjadi masalah, tapi justru di zaman dahulu menjadi sebuah solusi untuk masalah yang ada. Ya mungkin kalian gak akan percaya tentang hal ini geng, tapi ini benar-benar nyata pernah terjadi dan itu benar-benar efektif dan berhasil. Ya semoga dengan adanya konten ini, ya mungkin ada pemerintah yang menonton, ya kan, bisa menjadi sebuah solusi pada suatu harinya nanti gitu ya, bagaimana cara menanggulangi problem ini di negara kita. Oke, pembahasan kita tentang kisah Jakarta yang dibangun menggunakan pajak dari perjudian. Dan ini dilakukan semasa pemerintahan Bapak Ali Sadikin. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Seperti yang kita ketahui ya, Jakarta ini merupakan ibu kota dari Indonesia. Dijuluki dengan sebutan The City That Never Sleeps. Ini bukan tanpa alasan, karena memang Jakarta tidak pernah tidur geng. Kalian bisa lihat bagaimana wujud Jakarta. Megah mewah, dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit, diisi oleh para sultan-sultan, dan pusat pemerintahan Republik Indonesia berada di sini. Jadi wajar aja kalau Jakarta terlihat jauh lebih maju dibandingkan daerah lain. Layaknya kota New York yang ada di Amerika Serikat, Jakarta menjadi rumah bagi hampir 10,61 juta jiwa pada tahun 2021. Yang pasti tahun 2022 sekarang ya udah bertambah manusianya. Dan Jakarta juga selalu berhasil menebar pesona lewat beragam wisata yang ditawarkan. Jadi banyak sekali orang-orang berbondong-bondong datang ke sini. Ya ada yang pengen stay, ada juga yang sekedar hanya ingin melihat bagaimana megahnya ibu kota ini. Jakarta yang kita kenal hari ini sebenarnya itu punya sejarah yang sangat panjang. Pada awalnya Jakarta disebut dengan Sunda Kelapa. Gue yakin kalian pernah mempelajari hal ini di buku sejarah semasa SMA dan SMP ya kan. Dan dulunya Jakarta ketika namanya masih Sunda Kelapa di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Dan Sunda Kelapa di saat itu menjadi sangat terkenal karena adanya pelabuhan tempat singgahnya kapal-kapal dari berbagai negara. Misalnya kayak India, dari Tiongkok sampai dari Jepang. Cikal bakal kota Jakarta itu sebenarnya mulai muncul pada saat Fatahillah datang dan merebut Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Nah, kemudian di saat itu wilayah Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta. Namun sesaat setelah itu akhirnya datanglah para penjajah yaitu bangsa Belanda dan mengambil alih Jayakarta alias Sunda Kelapa dan semua wilayahnya dikuasai oleh mereka. Dan di saat itu Jayakarta diganti nama oleh pihak Belanda. Ya mungkin agak sulit untuk mereka berucap, akhirnya diganti dengan sebutan Batavia. Makanya Jakarta ini sering sekali disebut dengan Batavia. Dan kalau kalian ke daerah Kota Tua, ada satu kafe namanya Cafe Batavia. Nah, sebutan Batavia sebagai pengganti nama Jayakarta di saat itu dikarenakan banyak sekali warga Belanda yang tinggal di Jayakarta di saat itu. Lalu nama Jakarta itu baru dipatenkan setelah Belanda pergi dan menyerahkan Indonesia ke tangan Jepang. Jadi di saat Jepang datang, nama Batavia diganti lagi menjadi Jayakarta tapi lebih dipersingkat dengan Jakarta. Seperti yang kita ketahui ya, Jakarta megahnya itu minta ampun. Tapi pernahkah kalian berpikir, semenjak kapan Jakarta punya gedung pencakar langit? Kapan awal mula Jakarta dibangun tinggi menjulang ke langit, dalam ke dalam tanah? Pokoknya sekarang kalau kalian lihat Jakarta ya, nggak ada sisanya gitu ya. Mau lihat ke atas langit gedungnya tinggi, mau ke bawah tanah ada MRT. Pokoknya Jakarta ini nggak cukup, nggak muat di atas tanah ya, digali ke dalam tanah. Pokoknya Jakarta tuh sudah
dikeruk sedemikian rupa. Hal ini mengalami sejarah yang cukup panjang dan pembangunannya mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Sudah berkali-kali berganti pemimpin, berganti gubernur, kebijakannya berbeda-beda, pembangunannya juga berbeda-beda. Hari ini kita di Jakarta dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Keberhasilan Jakarta di saat ini, kemegahan Jakarta ketika di tangan Pak Anies Baswedan, ini bukan hasil kerja sepenuhnya dari Pak Anies Baswedan, Pak Ahok, dan gubernur-gubernur yang lain. Tapi semua ini berawal dari tangan dingin seorang Letnan Jenderal KKO Angkatan Laut, yaitu Korps Komando Angkatan Laut Ali Sadikin yang menjadi gubernur Jakarta pada zaman sebelum gubernur yang sekarang. Jadi dialah orang yang membuat Jakarta ini terlihat sangat-sangat megah. Ali Sadikin atau yang lebih akrab disapa dengan Bang Ali. Beliau ini lahir pada tanggal 7 Juli tahun 1926. Lahirnya di Sumedang, Jawa Barat. Bang Ali Sadikin meninggal di Singapura pada hari Selasa tanggal 20 Mei tahun 2008. Dan Bang Ali Sadikin ini tidak dimakamkan di makam pahlawan ya. Dia dimakamkan di pemakaman umum Tanah Kusir. Dan beliau ini meninggalkan 5 orang anak laki-laki dan seorang istri, dan ini merupakan istri keduanya yang dia nikahi adalah seorang dokter gigi yang bernama Nani Sadikin yang biasa disapa dengan Pok Nani, dan istrinya ini terlebih dahulu meninggal sebelum Bang Ali Sadikin meninggal, geng. Bang Ali Sadikin ini adalah seorang Letnan Jenderal KKO AL yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi gubernur Jakarta di saat itu. Jadi dia ditunjuk langsung tepatnya pada tahun 1966, dan dia diduetkan dengan seorang tokoh dari Sunda juga, dari suku Sunda juga, yang bernama Laksamana Muda Udara Raden Haji Aceh Wirya Dinata. Dan di saat itu dia diminta oleh Presiden Soekarno untuk membangun kota Jakarta seindah mungkin. Sebelumnya Bang Ali Sadikin ini pernah menjabat sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Kompartemen Maritim atau Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwi Kora, dan Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Pada waktu muda nih ya, Bang Ali Sadikin ini mengenyam pendidikan di Pendidikan Perwira Pelayaran Besar atau P3B yang sekarang lebih dikenal dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebelum dia berdinas di TNI Angkatan Laut. Kisah di mana Bang Ali Sadikin pada akhirnya harus menggunakan cara yang terbilang nggak halal lah ya, bisa dibilang nggak halal gitu ya, untuk membangun infrastruktur di Jakarta itu berawal dari tahun 1960-an hingga 1970-an. Jadi mana di saat itu kota Jakarta benar-benar bobrok akibat terbatasnya anggaran dana untuk pembangunan infrastruktur. Dan di zaman itu, di Jakarta ini sedang marak-maraknya perjudian ilegal. Ya seperti yang kalian ketahui lah ya, sekarang gak boleh secara fisik, timbul yang online gitu kan, judi online. Nah zaman dahulu belum ada online, semuanya bener-bener judi yang fisik, yang langsung main gitu. Nah saking maraknya di Jakarta, pemberantasan judi ini membuat pemerintah kewalahan. Tapi perputaran uang sangat besar di sektor tersebut. Jadi sektor ilegal judi ini memiliki perputaran uang yang sangat besar karena banyak sekali peminatnya. Akhirnya muncullah ide liar dari Bang Ali Sadikin. Ya dimana di saat itu pemerintah kebingungan mendapatkan anggaran dana, tapi kebingungan juga bagaimana cara menanggulangi judi. Nah karena kan memang bahaya banget nih judi ini, kalau misalkan bandarnya itu orang luar negeri, otomatis ini bisa menyebabkan inflasi gitu kan. Gara-gara ya perputaran uang kita banyak yang harus keluar, diambil oleh orang luar negeri. Di saat itu Bang Ali Sadikin muncullah ide liar untuk melegalkan perjudian. Di saat itu tidak mudah untuk Bang Ali Sadikin melakukan hal ini karena banyak sekali pertentangan, banyak sekali orang-orang yang berseberangan dengan Bang Ali, tidak setuju atas apa yang Bang Ali ingin lakukan karena itu tergolong haram. Terutama ini datang dari semua alim ulama yang mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Bang Ali ini sama saja dengan menghalalkan segala cara dalam mendapatkan uang gitu kan, walaupun tujuannya sebenarnya baik untuk membangun infrastruktur negara. Dan di saat itu Bang Ali Sadikin mendapatkan banyak sekali tekanan. Namun karena memang tujuan dia yaitu ingin memajukan Jakarta, ingin membangun Jakarta, akhirnya Bang Ali Sadikin menutup kuping kiri kanan dan tidak mendengarkan tekanan serta serangan dari orang-orang yang tidak setuju dengan ide gilanya ini. Di saat itu Bang Ali Sadikin mendapatkan jabatan dari Presiden Soekarno itu dalam kondisi ya Jakarta ini benar-benar amburadul
jadul parah, geng. Ya kalau misalkan kalian mau tahu kayak apa, aduh gue nggak bisa ngegambarin Jakarta zaman dulu dengan satu daerah ya, takutnya ntar daerah tersebut tersinggung orang-orangnya. Tapi gimana ya, bener-bener bobrok deh. Ya anggaplah kayak di Perindavan deh. Kalian pernah lihat video-video Perindavan yang kocak-kocak ya, yang jorok-jorok gitu ya, yang bobrok banget. Nah zaman dulu kayak gitu tuh, nggak semegah di film Dono. Kalau di film Dono udah megah kan, kita udah lihat gedung, udah lihat bus-bus yang metro mini yang oke gitu kan. Nah pas di era Bang Ali Sadikin itu bener-bener hancur banget Jakarta. Ditambah lagi dengan anak mudanya yang tergila-gila dengan perjudian. Nah padahal nih geng ya, Jakarta ini merupakan wajah dari Indonesia di saat itu. Seperti kata Bung Karno, Jakarta ini adalah representasi Indonesia atau Jakarta adalah mercusuar perjuangan bangsa. Nah, namun sayangnya yang ditemukan oleh Bang Ali ketika pertama kali dia menjabat tidak sesuai dengan kata-kata indah tersebut. Saking banyaknya masalah Jakarta, salah satunya adalah ada 60% penduduknya atau sekitar 3 juta orang yang tinggal di pemukiman kumuh. Jadi itu udah mirip banget Perindavan tapi yang kasta Dalit, tau gak lo, kasta paling rendah tuh zaman dulu tuh kita tuh. Dan lebih parahnya lagi 60% anak-anak yang ada di Jakarta tidak bersekolah. Nah that's why ketika ada film Sidul Anak Betawi yang menjadi lirik Sidul Anak Betawi, itu pasti kata-katanya sekolah. Nih Sidul Anak Betawi asli, kerjaannya sembahyang mengaji, ya kan? Dan di judul film Sidul sendiri jelas banget ditekankan Sidul anak sekolahan. Hal ini bukan berarti tanpa sebab, karena memang di tanah Betawi dulunya di Jakarta ini 60% rakyat itu tidak bersekolah. Nah jadi segitu mirisnya Jakarta zaman dahulu. Dan bahkan pegawai pemerintah atau PNS di saat itu yang jumlahnya itu sekitar 24.700 orang kurang lebih, itu pendapatannya atau bergaji sangat-sangat rendah. Di kondisi inilah Bang Ali benar-benar merasa prihatin, menyita perhatian dia, dan dia bertekad untuk membangun Jakarta jauh lebih baik. Nah di saat itu APBD DKI Jakarta itu hanya 66 juta rupiah, yang mana itu tergolong sangat kecil di saat itu. Lalu kemudian dinaikkan menjadi 266 juta rupiah. Nah ini ada peningkatan. Namun sayangnya uang sebesar itu atau uang yang hanya 266 juta di saat itu tidak bisa membuat sebuah gebrakan besar-besaran. Apalagi sebagai bentuk upaya untuk menyandingkan Jakarta seperti ibu kota negara-negara lain di dunia. Ya kita udah tahu ya, New York gede banget, Moskow gede banget, Hong Kong gede banget ya kan, Bangkok juga gede banget, Malaysia juga udah terbilang gede di saat itu. Jadi benar-benar Indonesia ingin bersaing dengan negara-negara lain, tapi sayangnya APBD-nya tidak cukup. Akhirnya ide liar Bang Ali ini dijalankan oleh Bang Ali gara-gara ya mau gak mau nih harus dapat uang banyak. Kalau gak dapat uang banyak gimana caranya membangun Jakarta? Banyak sekali investor-investor dari luar lebih tertarik untuk membuat pergerakan judi di Indonesia. Ya kalian tahu lah orang mana asalnya yang biasanya invest judi di negara kita ya kan? Pokoknya dari luar aja. Akhirnya Bang Ali melegalkan semua perjudian, terutama yang banyaknya tuh di daerah kota. Jakarta kota tuh banyak banget zaman itu. Dan Bang Ali mengambil pajak yang cukup tinggi dari perjudian. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kita lihat aja fenomena rokok saat ini. Kok bisa ya kan, rokok yang notabene ini tidak sehat tetapi lancar penjualannya di negara kita, di Indonesia ya kan. Bahkan rokok yang sebenarnya berseberangan dengan dunia olahraga tapi bisa mensupport ya kan, menjadi sponsor di event-event olahraga, event bola, event bulu tangkis, basket. Ya gue nggak perlu sebut merek lah, kalian bisa cari sendiri. Kan itu kacau ya, nggak jelas banget ya. Ya itu tadi, balik lagi, negara kita dibangun dengan uang pajak. That's why jangan heran kenapa negara kita dikit-dikit pajak. Karena memang ya selama lo mau bikin apa, lo mau bikin dibungkus pakai daun pisang, selama pajaknya jelas itu bisa dijual. Nah jadi nggak, tapi itu bercanda ya geng, bercanda. Ya jadi intinya di saat itu karena Bang Ali Sadikin melihat sebuah peluang, wah nih judi-judi online nih bisa nih dimanfaatin perpajakannya karena perputaran uangnya besar. Mari sini bayar pajak yang mahal tapi lo boleh menjalankan bisnis di Jakarta. Nah sebenarnya nih geng ya, wewenang penyelenggaraan judi memang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan semua itu sudah ada ketentuan dan peraturannya, jadi udah diatur gitu. Karena kalau misalkan dilarang dan diberantas nggak mungkin, mereka bakal main diem-diem. Tapi udah ada peraturannya dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, wewenang pengaturan perjudian berada di tangan perangkat daerah. Jadi udah bukan tugas presiden, bukan tugas apa ya kayak
kayak menteri. Jadi tugasnya itu masing-masing daerah, gubernur-gubernurnya, bupati-bupatinya yang bisa mengatur hal itu. Jadi apapun keputusan dari gubernur setiap daerah, mau legal nggak legal tuh judi, ya itu terserah mereka, kebijakan mereka. Nah di saat itu kayak gitu. Jadi Bang Ali melihat kesempatan, dia punya kekuasaan yang dimana setiap keputusan atau kebijakan yang dia ambil, dia tidak harus melulu atas persetujuan presiden. Jadi akhirnya dia mengambil langkah untuk melegalkan dunia perjudian. Akhirnya selayaknya dunia prostitusi lah zaman dahulu ya. Itu kan semuanya tuh dibikin lah tempat yang proper, tempat yang khusus. Perjudian juga zaman dulu kayak gitu, geng. Jadi di Jakarta tuh tempat perjudian tuh memang udah ada. Daerah Jakarta Kota tuh paling banyak, dan itu sudah menjadi daerah yang legal. Kalau orang mau main judi di tempat itu, dan orang misalkan mau ke tempat gitu-gitu ada tempatnya sendiri. Jadi semuanya tuh sudah diatur oleh pemerintah dan tertib. Zaman dulu kayak gitu. Dan Bang Ali pernah berkata di dalam bukunya yang berjudul Gita Jaya, diterbitkan tahun 1977. Dia bilang gini, dalam upaya melokalisir penyelenggaraan judi, pemerintah DKI Jakarta memanfaatkan hasil pajak judi sebagai salah satu sumber keuangan daerah. Dan itu ada di bukunya Bang Ali Sadikin. Bayangin tuh, dibilang cerdas ya cerdas, dibilang nekat ya nekat. Apakah itu berkah? Ya wallahu alam ya. Kan sekarang ya gimana ya, terkadang kita nggak bisa juga menentukan itu haram halal ya menurut kita sendiri, karena kita bukan Tuhan gitu ya. Kita lihat Bang Ali Sadikin melakukan hal itu bukan untuk kantong sendiri. Ya berbeda lah dengan konsorsium 303, beda ya. Itu untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Kalau ini Bang Ali Sadikin di saat itu tujuannya untuk membangun kota Jakarta. Seperti yang kita lihat sekarang, megahnya luar biasa kan. Nah, jadi kepentingannya beda nih. Nih dia bukan Rembo ya. Ini Bang Ali Sadikin nih, bukan Rembo nih, beda nih. Dalam hal ini Bang Ali memanfaatkan celah peraturan yang masih digunakan di Indonesia, yaitu peraturan sejak zaman Belanda dan masih berlaku di Jakarta. Yang gue bilang tadi, semua keputusan itu berada di tangan pemerintah daerah. Jadi presiden akan menyerahkan hal itu kepada para perangkat daerah atau pemerintah daerah gitu. Jadi di saat itu Bung Karno ya setuju-setuju aja dengan ide dari Bang Ali Sadikin. Yang penting tujuannya adalah untuk membangun Jakarta. Kepala Biro 2 Dinas Kehumasan dan Keprotokolan Pemda DKI Jakarta yang bernama Wardiman Joyo Negoro jadi orang pertama yang memperlihatkan peraturan tersebut kepada Bang Ali Sadikin. Di dalam peraturan itu antara lain Statsblad tahun 1912 nomor 230 dan Statsblad tahun 1905 nomor 526 yang mengizinkan Pemda menarik pajak dari perjudian. Karena legal dan juga bisa sesuai peraturan, ya peraturannya dibuat oleh Belanda zaman itu. Kemudian Bang Ali mencoba melegalkan perjudian itu akhirnya. Bang Ali di saat itu benar-benar cepat bergerak dengan mengeluarkan surat keputusan atau SK yang melarang perjudian gelap pada tanggal 26 Juli tahun 1967 di wilayah DKI Jakarta. Jadi setiap perjudian yang benar-benar pengen berbisnis di ranah itu harus melapor kepada pemerintah dan harus membayar pajak, harus terdaftar. Jadi nggak boleh gelap, harus terang-terangan. Lalu selang dalam 2 bulan kemudian Bang Ali meresmikan sebuah kasino, perusahaan yang bergerak di bidang perjudian pertama di kawasan Petak 9 Jakarta Barat. Hoi, gokil nggak tuh? Jadi pemerintah meresmikan tempat perjudian itu terjadi di zaman Bang Ali Sadikin. Sebagai uji coba, dia memberikan izin kepada pengusaha yang bernama Apyang dan Yo Putsyong untuk membuka judi loto atau lotre totalisator, terus Petak 9 dan Huahue. Yang tadinya permainan-permainan judi kayak gini selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau perjudian gelap. Sekarang terang-terangan, anak kecil pun boleh lihat gitu. Siapa aja bisa lihat, oh gini toh judi, oh gini toh main jackpot segala macem gitu. Di saat itu, ya ini adalah habit yang mungkin sampai sekarang masih terjadi ya. Masyarakat Cindo alias masyarakat Tionghoa, Cina Indonesia. Ini gue bilang Cina Indonesia kenapa? Karena ini merupakan orang Indonesia yang kebetulan keturunan Cina aja. Nah ini bukan rasis, maksudnya teman-teman kita atau saudara-saudara kita keturunan Cina ini sudah mendarah daging ternyata dari zaman dahulu memang hobi main judi. Dan ini gue akuin geng, teman-teman gue banyak banget teman-teman gue yang Cina-Cina. Mereka rela ke Singapura, ke Amerika untuk main judi. Dan itu bukan habit yang jelek ya. Kadang-kadang mereka main judi itu bukan buat cari duit, tapi buat have fun aja. Dan ya itu terserah mereka ya, urusan dosa dan lain-lain gue nggak ngikut. Tapi yang gue lihat begitu. Di zaman Bang Ali Sadikin melegalkan perjudian, ternyata yang doyan main judi nggak cuma orang Cina, orang-orang Jawa, orang Jakarta, orang Sunda, orang Sumatera, semuanya yang ada di Jakarta di saat itu hobi main judi. Akhirnya ketagihan main judi.
Akhirnya, usaha Bang Ali untuk menambang uang dari perjudian benar-benar berhasil dan uang anggaran pembangunan Jakarta itu bertambah melesat cepat. Lalu melalui uang judi ini, melalui uang pajak judi inilah Bang Ali Sadikin akhirnya berhasil membangun sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas diperbanyak dan jalan-jalan rusak mulai diperbaiki. Lalu dia juga mulai membangun gelanggang remaja Kuningan, sekolah atlet Ragunan, Planet Senen, sampai lokalisasi Keramat Tunggak. Dan di akhir jabatan Bang Ali Sadikin, uang kas pemerintah Provinsi Jakarta masih tersisa 89,5 miliar. Itu setelah semuanya tuh udah dibangun segala macam sama Bang Ali Sadikin. Gokil nggak tuh? Ada seorang penulis buku yang bernama Rosihan Anwar. Dalam buku sejarah kecil yang tulisannya gue agak susah nih, gue nggak tahu nih spellingnya apa ya. Jadi tulisannya itu Petite Histoire. Apa ini bacanya Petite Histoire atau apa ya? Koreksi gue kalau gue salah nih dalam pengucapan, atau kalian yang tahu boleh ketik cara bacanya kayak gimana. Oke? Nah, jadi judul lengkapnya itu adalah Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia Jilid 3, yang dimana ini diterbitkan tahun 2009. Nah, di dalam bukunya ini terdapat sebuah kalimat yang tulisannya kayak gini. Bang Ali mendapat ide, adakan judi loto Huawei untuk menyekolahkan anak-anak yang terlantar. Tingkatkan berbagai pajak seperti pajak bea balik nama kendaraan bermotor, lalu pungut pajak judi setelah disahkan tempat perjudian khusus buat masyarakat Tionghoa. Jadi di saat itu memang pengusaha-pengusaha judi rata-rata saudara-saudara kita dari keturunan Tionghoa atau orang-orang Cina. Lalu dia menuliskan lagi, dengan dana yang diperoleh, galakan gerakan penghijauan Jakarta, juga adakan lokasi sendiri bagi para pekerja seks komersial atau wanita tunasusila gitu ya di daerah Keramat Tunggak. Lantaran semua itu, Bang Ali dikasih cap sebagai gubernur maksiat dan istrinya Nyonya Nani Ali Sadikin disebut Madam Huawei. Padahal tujuannya baik ya geng ya, untuk membangun infrastruktur gitu, dan juga lokalisasi yang dibuat oleh Bang Ali Sadikin agar semuanya terkontrol gitu kan. Jadi bayangin aja kalau misalkan itu nggak terkontrol kayak sekarang, akhirnya apa? Pada open BO kan, dan itu nggak terkontrol, penyakitnya makin bahaya, yang kena penyakit semakin banyak gitu. Tapi kalau misalkan dilokalisasi benar-benar dikontrol gitu ya, setiap bulan pemerintah datang mengirimkan dokter untuk ngecek itu orang-orang pekerja, dites HIV, dites penyakit dan segala macam. Jadi semuanya aman. Kalau sekarang anak kecil lah sampai yang parah deh pokoknya sekarang gitu ya, gara-gara nggak dikontrol. Namun untuk saat ini kisah judi di Jakarta ini telah berakhir. Satu-satunya kawasan judi yang tersisa yaitu Kalijodo, dan juga di situ tempat lokalisasi gitu ya, telah ada semenjak tahun 1930-an dan telah ditertibkan tepat pada tahun 2016 saat pemerintahan Pak Ahok atau Gubernur Basuki Cahayapurnama, karena memang di saat itu Pak Ahok menjadikan daerah Kalijodo ini sebagai taman bermain, skatepark segala macam lah di saat itu. Dan selama masa pemerintahan sejumlah gubernur seperti Pak Sutioso atau Bang Yos Fauzi Wibowo hingga Pak Joko Widodo, Kalijodo yang merupakan kawasan orang mencari cinta atau lokasi judi itu sebenarnya tidak tersentuh. Jadi zaman Pak Ahok lah tempat ini akhirnya ditutup atau ditertibkan. Kita balik lagi ke Bang Ali. Masa jabatan Bang Ali Sadikin itu berakhir pada tahun 1977 dan dia digantikan oleh Letjen Cokro Pranolo. Dan setelah berhenti dari jabatannya sebagai gubernur, Bang Ali Sadikin tetap aktif dalam menyumbangkan pikiran-pikirannya untuk pembangunan kota Jakarta dan negara Indonesia. Jadi dia masih berpartisipasi di zaman itu. Lalu hal ini membawa dia kepada posisi kritis sebagai anggota Petisi 50, sebuah kelompok yang terdiri dari tokoh-tokoh militer dan swasta yang kritis terhadap pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Dari sini kita bisa tarik beberapa kesimpulan ya geng ya. Seperti yang sudah kalian dengar tadi, bagaimana Bang Ali Sadikin dalam memimpin Jakarta, ya idenya memang sangat liar tapi itu berhasil. Terus juga dia ini adalah seorang gubernur yang ditunjuk langsung, berbeda dengan zaman sekarang ya kan. Di era demokrasi ini semuanya itu harus dipilih oleh rakyat dan para calon gubernurnya harus bertarung dulu gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui, backgroundnya adalah seorang anggota militer. Sifat Bang Ali Sadikin ini benar-benar tegas dan keras. Bahkan Bung Karno menyebut dia kopik, sebuah kata untuk merepresentasikan sifat Bang Ali yang memang dia sangat keras orangnya namun tetap dalam prosedur atau sesuai dengan perintah. Jadi beliau ini keras bukan hanya sekedar melepas amarah emosi aja ya, karena backgroundnya juga militer ya, orangnya tuh tertata dan disiplin. Dan kerasnya Bang Ali Sadikin ini terbukti dari apa yang dia lakukan. Bahkan dia pernah memberhentikan seorang supir truk yang ugal-ugalan, terus supir truknya digampar sama dia, terus baru diceramahin. Karena
memang orangnya keras banget, geng. Terus juga dia pernah menggampar seorang kontraktor proyek karena proyek yang dikerjakan berbelit-belit padahal itu harus diselesaikan dengan cepat. Dan ketika Bang Ali Sadikin memimpin, itu banyak sekali preman-preman yang diberantas oleh dia. Jadi di saat itu Jakarta ya tergolong kota yang aman dan tentram. Dan apa yang kita nikmati hari ini di Jakarta itu tidak semerta-merta hanya hasil kerja dari gubernur-gubernur yang sekarang. Bukan cuma Pak Anies, bukan cuma Pak Ahok, bukan cuma Bang Yos dan lain-lain. Tapi itu karena Bang Ali Sadikin. Sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan tempat-tempat lainnya itu hasil kerja Bang Ali. Yang dimana di saat itu ya kalian sudah dengar sendiri ya kan sejarahnya bagaimana Bang Ali mempunyai pikiran yang sangat liar dalam membangun kota Jakarta hingga sangat-sangat indah seperti sekarang. Gimana, geng? Untuk saat ini judi online sedang menjadi perdebatan, ya kan? Ada beberapa orang yang berbicara tentang judi online yang gue sempat dengar, dimana ada yang setuju judi online ini dilegalkan, ada juga yang enggak. Yang setuju dilegalkan ya itu tadi, berkaca dari kejadian Bang Ali Sadikin. Apa yang dilakukan oleh Bang Ali Sadikin di saat itu kayaknya cocok juga dilakukan oleh pemerintah kita saat sekarang. Melegalkan judi tapi dengan menarik pajak yang cukup tinggi. Atau ya kalau memang mau berantas sekalian gitu kan. Namun kalau misalkan pemerintah kita mengikuti cara Bang Ali Sadikin melegalkan judi online lalu tarik pajak yang tinggi, apakah kalian yakin uangnya untuk membangun infrastruktur negara atau justru masuk ke kantong sendiri? Coba komen di bawah deh.